Terus apa nih? Malah lucu ini ya. Ini podcast lucu. Hah? Halo, apa kabar? Berjumpa kembali bersama saya Anto Cepi di acara podcast. Bener gak? Podcep kali ya. Berarti podcep. Mungkin ini program baru kali ya. Semoga aja nih program ini semakin banyak disukai. Kita akan membahas tentang musisi-musisi ataupun public figure mungkin. Kalau ada itu. Ya nanti nggak harus public figure juga lah. Tukang ojek ataupun apa bisa lah. Ini udah mulai belum? Oh udah mulai. Entar dipotong. Ya. Enggak dipotong. Ya kalau di ini acaranya podcast bukan sih? Oh podcast. Ya udah nggak apa-apa ngikut yang lain-lain. Cuma bedanya di podcast ini adalah kalau di tempat lain kan istimewa banget tuh. Kalau tempat kita ya adanya ya kayak gorengan, air mineral, kopi. Rokok juga boleh, kopi gitu. Kali ini aku akan membahas seorang. Ya siapa sih nggak tahu tentang band Stinky gitu? Pasti banyak yang tahu dong. Kalau ada yang tahu silahkan tahu lagunya Stinky itu apa aja, silahkan komentar di bawah gitu. Kenapa aku berbeda? Berbedanya di sini adalah kalau aku biasanya itu mengangkat seorang vokalis atau mungkin vokalis band itu. Kalau aku justru pengen ngobrol itu sama yang di belakang lah, ada di belakang tuh jarang terlihat kan. Paling terlihatnya cuma sekilas-sekilas saja gitu. Dan mungkin kalau di Indonesia itu kan banyak dikenalnya malah vokalis ya. Ya di sini ada Mas Edi. Hey. Suhu. Mas Edi. Panggilannya apa sih Mas? Kalau di media sosial tuh panggilannya apa? Masih pakai Stinky nggak? Edi Stinky atau banyak ya, dikenalnya gitu? Ada yang panggil Edi Stinky, ada yang panggil ya bebas lah. Oh bebas ya. Kalau di Instagramnya kan taunya Edi Darmawan gitu. Edi Darmawan. Ya, aku udah berapa kali tuh singgah ke sini karena aku pernah apa ya? Nimbrung ya. Istilahnya apa ya? Model. Oh model. Aku pernah jadi video klip di Stinky. Alhamdulillah sih. Apa ya, kepastian darimu itu pas sama Yoda. Kalian boleh cek juga di YouTube-nya ada Stinky itu jangan kaget kalau ada saya itu yang baju biru tuh ya. Aku sebagai penikmat lagu-lagu Stinky, mungkin aku waktu itu masih SMP itu. Aku masih merasakan gimana belinya kaset gitu kan. Mau nanya nih Mas, kalau kita kan penikmat musik tuh, waktu kaset kita beli itu dari musisi di eranya Mas Edi ini, seneng nggak sih? Kalau apakah ada laporan penjualan kaset itu ada nggak sih? Zaman dulu ada. Dari label ya. Ada. Ya, sebagai musisi sendiri itu gimana? Seneng nggak gitu? Kalau laku ya seneng. Kecuali yang bajakan ya? Kecuali bajakan. Tapi di era-era Mas Edi ini dulu itu udah ada bajakan belum sih? Bajakan itu tahun berapa ya? Ya pas udah ada juga sih. Tahun 97 udah ada bajakan. Mau nanya-nanya nih, Mas Edi ini selain jadi drummernya Stinky ini kesibukannya apa sih saat ini nih? Saat ini paling studio recording, ya produksi, ya bikin apa nih? Kayaknya aku lihat dari postingannya juga Mas Edi adalah nyiptain lagu juga ya? Ya. Ada berapa itu lagu yang udah diciptakan? Ada berapa? Udah banyak juga sih. Itu juga prosesnya di rekamannya itu di studio ini juga? Di studio ini juga. Kalian boleh kalau teman-teman mau rekaman ataupun mau bikin single ataupun apalah bikin karya itu bisa ke Stick, namanya Stick Studio. Itu alamatnya di mana Mas?
Jalan Pulau Siri Timur 3, Blok CB nomor 21, Galaxy. Itu ada Bekasi. ya kalau kita cari di Google Ada, itu. ada. Itu juga ada di YouTube-nya juga ada Stick Studio. Pokoknya di daerah Galaxy ya. Galaxy Bekasi. Gitu. Mau nanya nih, siapakah yang menginspirasi Mas Edi ini jadi seorang drummer? Sebuah lagu. Jadi drummer ya, drummer. Terus ada nggak itu musisi favoritnya gitu di luar negeri ataupun di Indonesia gitu? Sebenarnya kalau inspirasi itu kita udah main musik dari SMP ya. Oh, SMP. Udah ganti-ganti instrumen dari main gitar, main bass, terus drum pas SMA. Kita udah keliling ini. Keliling pariwisata. Oh. Berarti dulu zamannya saat Stinky lagi naik-naiknya ya. Itu berarti Mas Edi itu udah seluruh Indonesia ya? Pernah dikunjungi atau enggak? Iya, Udah ya? Udah. Merasakan itu capeknya gimana tur-tur gitu ya? sudah. Wih, keren banget ya. Di sini juga ada yang unik gitu. Biasanya kan drummer gitu, drummer. Tapi kenapa di kaosnya Mas Edi itu kok ada tulisan keyboardist gitu loh? Kita komplit sih, ada vokalis, ada keyboardis, ada bassis juga. Apa Ada mungkin mau drummer. beralih jadi keyboardist? Karena itu banyak kalau jobnya keyboardist tuh. Oh, iya. Bisa organ tunggal gitu. Otean banyak juga ya, yang Apa itu? organ tunggal. Oh. Terus pernah merasakan kejayaan Stinky itu di tahun berapa, Mas? Di album apa ataupun itu pokoknya merasakan, oh ini Stinky lagi naik-naiknya nih di lagu apa gitu. Album 1-2 mungkinkah sama yang Nah, itu yang mungkinkah? kedua, JTD. Mungkinkah? Pasti banyak yang tahu mungkin. Kita dulu kalau tur nggak pulang 3 bulan itu. Mak, itu nggak dicari sama. Ya kan masih bujang. Oh, masih bujang. Kok sekarang dicari kali ya? Sekarang nggak dicari. juga. Oh, nggak juga. Oh, itulah. Jadi kalau punya pasangan musisi itu ya nggak usah dicari gitu. Kita kan berkarya aja ya. Terus apa nih? Malah lucu gitu. Ini podcast lucu. Hah? Oh ya, Mas Edi kan drummer nih. Kenapa mau jadi drummer gitu kan? Iya, kenapa mau jadi drummer? Ya, awalnya Apa daftar apa? TNI apa PNS gitu enggak? enggak. Enggak. Kita nggak pernah daftar kerja. Berarti alam ya yang ini pokoknya ini jadi drummer nih gitu. Terus Iya. dari anak-anak Mas Edi ini ada nggak yang mengikuti jejak bapaknya itu? Mungkin lihat, oh bapak saya drummer nih. Ada nggak yang mengikuti? Ada. Mungkin bakat-bakatnya, oh ini itu di Ada. musik. Ada. Yang nomor berapa itu? Dua-duanya itu vokalis sama gitaris ada. Nggak jadi drummer. Berarti nggak ada penerusnya dong? Nggak ada. Wah, ini mungkin karena Tapi bapak. kan musiman, Oh, bisa berubah nanti ya ke ke drummer Iya. pindah gitu. Nah, gitu. bukan musisi, musiman. Kalau aku nanti anakku jangan jadi tentara lah gitu. Jadi apa, Mas? Jadi ustadz aja. Ustadz ya. Amin. Amin. Tapi kalau nanti lihat saya di YouTube gimana? Niru gimana? Gimana cara itu? Kan pamnya kalau Mas Edi pengennya anaknya jadi apa? Jadi apa aja boleh. Jadi apa aja boleh. Jadi musisi juga boleh kan? Boleh. Oh boleh. Aku mau nanya nih, yang unik adalah di Stinky itu adalah selalu apa ya? Ada logonya itu loh, logo Stinky loh. Siapa kasih yang buat itu logo Stinky itu? Dan kenapa itu ada apa ya? Hewan apa ya? Bajing. Oh bajing, bajing lo ya. Tet. Bajingan. Mau bukan tet itu. Bajing. Kenapa harus bajing gitu? Dan artis. Bajingan itu. Oh. Siapa yang membuat itu? Dulu kan Sejarahnya. desain yang desain cover itu dah. Ya masih kenal nggak sama orangnya? Lupa. Kalau sejarah yang album pertama saya kan
Masuk itu pas album pertama keluar, pas ikut promo-promo. Oh, berarti Mas Edi ini bergabung sama Stinky itu di tahun Di 97 juga. Oh, 97 juga pas setelah keluar album, terus pas promo saya yang promo. Oh, drummernya dulu bukan Mas Edi berarti? Yang pertama bukan, Siapa itu Mas? si Yongki. Oh, Yongki. Masih ini mungkin masih komunikasi sama Masih. Mas Yongki tuh. Oh, Mas Yongki. Aku juga baru tahu loh. Aku tahunya cuma Andre Taulani. Sama Irwan Batara. Nah, bercerita di sini aku bisa bergabung di video klip Stinky itu sebenarnya dari tawaran dari basisnya Mas Irwan gitu. Kalau mungkin lihat muka saya di video klip Stinky itu gara-gara Mas Irwan dulu gitu. Saya tak ngopi sih. Mau nanya nih, kapan sih Stinky mau buat karya yang terbaru gitu kan? Tapi aku lihat-lihat kemarin kayaknya udah ada sama Pak Andre lagi kayaknya. Apa itu masih ada project atau enggak? Rencana sih udah ya dalam waktu deket lah. Ada. Tapi dengan vokalis Andre. Kalau yang sebelumnya itu hanya featuring ya? Andre juga featuring. Oh, featuring. Iya. Berarti saya bisa featuring. Boleh. Mau nyanyi lagu apa? Nah, rencananya itu mau buat di mana, Mas? Project itu, lagu terbaru itu. Rencana sih digitalnya itu di Indo Semar Sakti. YouTube-nya di Taulani TV. Taulani TV. Ini mau nanya Mas, gimana sih rasanya reunian lagi gitu? Kalau menurut aku kan Stinky itu kebanyakan yang aku lihat-lihat udah berapa kali ganti-ganti vokalis. Banyakan nih memang kita buka ya komentarnya ya. Aku kan nggak harus dengerin kalau lagu-lagunya Stinky keren-keren semua. Tapi dari komentarnya di YouTube ataupun di apa itu enakan Pak Andre gitu. Enakan Andre gitu. Gimana rasanya reunian lagi gitu? Sebenarnya kita udah sering reunian. Kayak di 90 festival itu ya. 90 festival, terus yang kemarin juga kita live streaming itu juga. Terus ya udah sering lah. Kayak itu merasakan kayak kalau sama Pak Andri lagi tuh merasakan kayak hawa-hawa dulu nggak gitu waktu Stinky masih ini ya gitu. Soalnya kan di Stinky kalau Mas Edi kan pernah merasakan dari vokalis ini ke vokalis ini dari vokalis ini berbeda nggak gitu? Kalau pas di panggung sih merasakan auranya gitu. Auranya seperti dulu itu. Mas ya. Rencana mau buat YouTube nggak? YouTube channel nih. Karena aku pengennya sih dari Mas Edi sendiri itu punya YouTube channel gitu. Tujuannya adalah mungkin dari teman-teman drummer ini pengen juga belajar gitu. Rencana punya YouTube channel nggak? Kalau pengen sih, tapi sementara ini masih YouTube dari yang studio. Stick dulu ya. Tapi semoga aja nanti Mas Edi punya channel sendiri, channel YouTube. Aku pengennya sih gitu dari dulu. Mas Edi kenapa sih nggak bikin ini? Kan pengen teman-teman dari drummer generasi selanjutnya itu pengen belajar gitu. Moga aja nanti anak saya pengen belajar dari drummer kan. Itu tinggal ke Pak Edi ya. Oke, itulah tadi kita ngobrol-ngobrol sama Mas Edi, drummernya Stinky. Semoga bermanfaat untuk musisi-musisi ataupun generasi selanjutnya yang mau berkarya, mungkin mau belajar drum atau mungkin mau rekaman, silahkan ke Stick Studio, ada di Bekasi. Mungkin ada pesan-pesan dari Mas Edi sendiri untuk musisi-musisi di Indonesia nih. Pesan saya jangan lupa rekaman di Stick gitu kan, pesannya pasti. Pertama. Ya nggak apa-apa kan, memang kan. Jangan lupa. Hati-hati lampu merah. Apa itu maksudnya? Jangan diterabas. Oh ya, kalau itu mah tahu. Itu maksudnya pesan-pesan untuk generasi. Pesan-pesannya ataupun apa gitu, unek-uneknya gitu, silahkan. Berkaryalah dengan hati. Itu aja. Gak ada yang lain.
nggak ada yang lain. Tapi kan berkarya kan butuh modal juga, Mas. Butuh modal ya. Iya, butuh modal lah. Kayak Studio, mungkin nyewa studio. Persif 500. Belum mixing master ding ya. Iya, butuh ini juga lah, ya kan? Modal ya nyari nabung dulu. Oh, nabung dulu ya yang nggak punya. Aku dulu juga begitu. Aku dulu juga merasakan pengen ngeband. Karena sekarang ini untuk mencari studio untuk latihan itu sangat sulit sekarang itu. Benar, aku ya rasakan. Nggak kayak zaman dulu kan studio-studio. Ya di sini kan juga di Stick ini kan bisa latihan. Bisa. Terus harganya terjangkau lagi. Mendingan ke Stick aja. Tuh. Di sini di depan ini ada studio, kalau yang di sini itu tempat rekaman, recording. Di sini juga banyak kok menelurkan artis-artis baru, talent-talent baru gitu. Aku juga pernah rekaman di sini mengeluarkan beberapa ya. Berapa? 3 kali ya? Nggak tahu berapa ya aku. Apa 4? Lupa aku. Kang ada pokoknya. Lupa aku. Pokoknya aku di sini. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Pokoknya terus berkarya. Semoga video ini menginspirasi semua. Jangan lupa nonton podcast kami yang sederhana ini dengan gorengan. Pokoknya setiap podcast mungkin kita ada gorengan, bagus juga ya. Ya. Jangan lupa nonton podcast selanjutnya. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih. Salam.